Moda transportasi massal di Indonesia terus berkembang pesat hingga sekarang telah banyak perusahaan non-pemerintah turut bersaing menjadi operator melayani kebutuhan transportasi masyarakat. Di moda transportasi bis, menurut data yang dirilis Kemenhub di tahun 2022, daftar perusahaan otobus swasta yang terdaftar di Indonesia sebanyak 19.041 perusahaan atau operator. Sedangkan untuk moda transportasi udara atau maskapai penerbangan swasta di Indonesia ada belasan maskapai swasta. Lalu untuk pelayaran juga terdapat beberapa perusahaan swasta yang menjadi operator. Namun untuk perkeretaapian di Indonesia ternyata tidak ada perusahaan swasta yang menjadi operator. Kenapa ya? Apakah tidak diperbolehkan atau ada alasan lainnya? Oke, mari kita bahas. Perusahaan kereta api yang kita tahu di Indonesia itu adalah PT KAI. Perusahaan plat merah milik pemerintah yang dikelola di bawah Kementerian BUMN. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu mengenal sejarah perkeretaapian di Indonesia. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Voorsten-Leiden di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Sloit van der Bijl, pada tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM, menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api di berbagai daerah. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh pada tahun 1876, kemudian Sumatera Utara 1889, Sumatera Barat tahun 1891, Sumatera Selatan 1914, dan di Sulawesi tahun 1922. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Soyuku atau Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi Bayah dan Muaro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batubara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,
Beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatspoorwegen atau Verenigde Spoorwegbedrijf, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta. Kemudian berdasarkan Perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar atau KMB, pada Desember 1949 dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA tahun 1950. Kemudian pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Kemudian Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api. Lalu yang terakhir pada tahun 2011 nama perusahaan PT Kereta Api berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia hingga saat ini atau kita kenal sebagai PT KAI. Nah, jadi dari fakta sejarah perkeretaapian di Indonesia, ternyata dulunya pernah ada perusahaan swasta yang ikut join menjadi investor pembangunan jalur kereta api sekaligus menjadi operatornya. Tapi sekarang yang menjadi pengelolanya dari perusahaan pemerintah semua, meski bukan hanya PT KAI saja. Jika konteksnya perusahaan atau operator kereta api khusus untuk penumpang reguler, saat ini di Indonesia sudah terdapat setidaknya 6 operator kereta. Semuanya bisa dibilang perusahaan pemerintah. Nah, kalau di luar negeri gimana? Apakah sama? Ternyata di luar negeri ada banyak perusahaan swasta yang turut menjadi operator kereta. Nah, lantas apa yang salah dari transportasi kereta di Indonesia? Kok nggak ada perusahaan swasta yang ikut join? Apakah terhalang karena regulasi? Secara regulasi sebenarnya pemerintah sendiri pun sudah membuka izin operator sebanyak-banyaknya, baik dari swasta maupun Pemda. Karena hal itu sudah diperbolehkan dalam UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Meski izin sudah dibuka lebar, tapi kenapa sampai saat ini belum ada perusahaan swasta yang minat menjadi operator? Alasan yang sering digaungkan selama ini mengenai absennya operator swasta adalah karena biaya investasinya yang sangat mahal dan balik modalnya sangat minim. Ini sebenarnya tidak sepenuhnya betul, mengingat biaya investasi di beberapa bisnis lain yang dipegang swasta bisa sama atau bahkan lebih mahal daripada bisnis kereta api. Tapi mereka bisa berjaya di bidangnya di negeri ini. Bahkan di luar negeri banyak perusahaan kereta api yang tidak hanya berani keluar uang, tetapi juga bisnis angkutan kereta apinya bisa balik modal dan sanggup membiayai ekspansi dan modernisasi juga. Nah, mengapa kok skenario seperti itu tidak bisa terjadi di Indonesia? Yang pertama, tidak adanya perlindungan pemerintah terhadap investor swasta. Kemudian yang kedua, iklim investasi di dunia angkutan kereta api di Indonesia yang tidak pasti.
Ini karena undang-undang yang penuh keabu-abuan, bahkan cenderung absurd karena cenderung mendikte operator kereta api hingga ke detail operasinya. Yang ketiga, Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan walaupun secara resmi fungsinya adalah regulator, tapi wewenang kerjanya sudah merangkap menjadi operator. Karena mereka juga ikut membangun jalur kereta api dan bahkan ikut mengoperasikan kereta api. Bagi calon investor, ini dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan mereka. Yang keempat, ketidakjelasan mengenai operator prasarana kereta api di Indonesia. Nah, di Indonesia, prasarana kereta api, rel, stasiun, persinyalan, dan lain-lain saat ini status kepemilikannya adalah milik pemerintah. Dalam hal ini, Dirjen Kereta Api di Kementerian Perhubungan. Tapi sehari-hari mereka dioperasikan dan dirawat oleh PT Kereta Api Indonesia, badan yang berbeda dan terpisah di bawah Kementerian BUMN. Nah, yang kurang masuk akal adalah PT KAI juga harus membayar biaya penggunaan fasilitas rel atau track access cost, tapi perawatan harus ditanggung mereka sendiri. Dan berdasarkan undang-undang, swasta tidak boleh memiliki prasarana sendiri dan kalau membuat nantinya harus diserahkan ke pemerintah dan mengikuti skema yang selama ini dijalani oleh PT KAI. Yang kelima, kuatnya lobi industri otomotif. Apalagi ada beberapa pejabat negara yang punya kepentingan di industri otomotif. Selama zaman Orde Baru, banyak jalur kereta api yang ditutup demi mengalah dengan jalan raya. Dan bahkan selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan bukan jalan kereta api atau peningkatan kualitas jalan utama. Ya, karena adanya lobi dari industri otomotif. Nah, itulah tadi beberapa alasan kenapa tidak ada operator kereta api swasta di Indonesia selain PT KAI. Gimana? Apakah ada alasan lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.